Oke, jadi permasalahan gangguan jantung itu berawal dari gangguan lambung. Dan gangguan lambung yang terjadi itu sudah lama, Pak. Ya, masalahnya gangguan lambung itu bergejala atau tidak. Intinya gitu. Kalau bergejala berarti terasa sakit, rasa nyeri. Itu cuma 20%, 15% sedikit. Sisanya yang banyak itu tanpa gejala, tanpa terasa sakit lambungnya. Wes iku. Jadi aja ngomong aku gak loro. Nah, karena gangguan lambung itu tidak harus sakit. Gangguan lambung itu adalah suatu kondisi kegagalan lambung memetabolisme makanan untuk dirubah menjadi nutrisi. Itu loh definisinya kegagalan gangguan lambung. Bukan gangguan lambung nyeri. Nah, jadi semua makanan itu ada 5 macam. Makanan itu ada karbohidrat, ada protein, trigliserid, minyak bentuk cair, lemak bentuk padat, sama trigliserid, vitamin dan mineral. Ini semua kan masuk ke lambung. Oke, vitamin mineral kita abaikan dulu, ini dimasuk di lambung dirubah bentuknya saja. Tapi kita fokus di yang 3 ini. Karbohidrat masuk ke lambung dirubah menjadi glukosa. Nah, itu makanan sel nomor 1 yang paling disukai dan wajib ada. Tapi nek kakean ya masalah. Protein masuk ke lambung, dipecah asam lambung menjadi asam amino. Oke ya. Nah, masalahnya itu ada di sini. Ketika lambung bermasalah, entah sakit dan entah tidak, proses hormonal itu terjadi. Intinya ketika lambung bermasalah, kecenderungan lambungnya jadi netral. Masalah sakit malah ditambahi obat lambung, ya, yang antasida itu pasti menetralkan asam lambung, atau obat-obat model pipa E yang prasol itu pasti dikasih dulu. Ya, itu juga menetralkan asam lambung, tapi dengan cara dia membungkam proton itu pompa yang ada di mukosa lambung yang menghasilkan cairan lambung. Nah, itu dibungkam. Intinya sama, menetralkan, intinya gitu. Ya, intinya menetralkan. Nah, itu sudah melanggar algoritma tubuh. Nah, kalau lambungnya netral, dia ngolah karbohidrat, nasi itu ya, menjadi glukosa, masih walaupun sulit ya, tapi masih bisa. Ya, misal 100% masuk, 50% masih bisa ke darah. 50% buang ke feses karena nggak bisa dimasak. Jadi lambung yang netral itu ibarat kata kompor untuk masak, apinya kecil. Paham ya? Nah, masak di lambung itu cuma 4 jam. Jadi jenengan masak beras itu apapun lah, itu waktunya 4 jam. Nah, kok apinya kecil? 4 jam api kecil nggak matang-matang, saya matang sitik toh. Ya sisanya mentah toh. Nah, mau nggak jenengan dikasih beras mentah? Ya sel sama, sel juga nggak mau. Sel itu maunya glukosa. Nek bentuknya beras, ya nggak mau. Clear ya? Dan itu 50% misal lambung bermasalah, itu misal saja perantian. Nah, ketika kita makan protein, tahu, tempe, daging, itu lebih sulit lagi. Ketika lambungnya netral kan berarti mendekati air. Airnya kan 7. Ya, netralnya lambung ya bisa 4, 5, 6 lah pH-nya. Kan tujuannya pH lambung asam itu kan untuk menghancurkan melumat makanan, Pak. Allah itu memberikan itu tujuannya untuk itu. Ya. Sehingga begitu protein masuk, kondisi lambungnya netral, nah itu sulit. Yang bisa ke peredaran darah 25%, ini perumpamaan. 75% kebuang ke feses. Ya, clear. Terus yang ketiga nih, makanan yang ketiga, trigliserid, bentuk minyak lemak. Ya, begitu masuk ke lambung nggak bisa mecah minyak lemak. Walaupun sehebat apapun lambung, jadi minyak lemak itu tidak bisa. Minyak lemak itu bablas. Satu-satunya makanan masih dalam bentuk polimer. Polimer itu masih asli. Ya, walaupun nanti bentuknya dibungkus kayak klepon akhirnya. Nah, jadi kilomikron. Tapi bentuknya tetap minyak lemak, Pak. Masih bisa. Jadi ketika Bapak lihat di wujudnya sama kata ke peredaran darah bablas. Cuman lewat tok. Memang gitu, hukumnya gitu. Minyak lemak itu tidak dipecah di lambung. Nanti di peredaran darah kalau bisa dipecah. Nah, minyak lemak itu kalau bisa dipecah menjadi asam lemak
dan gliserol. Asam lemak itu makanan sel. Jadi sebenarnya minyak itu makanan, Pak. Nggak jelek. Nah, tapi yang pecah minyak lemak itu adalah namanya enzim lipase. Nah, enzim lipase itu dibuat oleh sel dari asam amino. Asam amino didapat dari protein. Ingat, lambung yang bermasalah mampu nggak makan protein? Mampu, cuman sedikit. Oke. Ketika minyak lemak hadir di pembuluh darah, di peredaran darah, ketemu sama enzim lipase, jadi ya ketemu ya, pecah jadi asam lemak sama gliserol. Happy kan dimakan sama sel. Itu makanan enak, itu yang nomor 2 setelah glukosa, makanan favoritnya sel. Tapi karena lambung bermasalah, proteinnya sedikit, enzim lipase terbatas, Pak. Tapi minyak lemak berlimpah. Bukan karena nggak dipecah. Dan jenengan makan gorengan dan lain sebagainya itu ayo over. Nah, jadi produksi kita makan gorengan dan lain sebagainya itu minyak lemak. Jadi gini, kita tuh paling sulit menghindari minyak lemak. Kenapa? Karena hampir semua makanan itu pasti mengandung minyak, walaupun sedikit. Maksudnya gini, Bapak makan nasi beras itu mengandung minyak, Pak, meskipun sedikit. Loh, sayuran itu mengandung minyak. Ya, kacang aja kalau kita pres keluar minyak kan. Jadi semua produk itu sebenarnya mengandung minyak, cuman sedikit. Nah, apalagi dengan sengaja kita makan gorengan, makan santan. Loh, santan itu dimasak kan jadi minyak, Pak. Iya. Paham ya? Oke. Sulit. Akhirnya masuk ke darah, nggak ketemu sama enzim lipase, atau enzim lipasenya stoknya habis karena proteinnya sedikit. Nah, akhirnya minyak lemak itu single ada di situ. Nah, minyak lemak itu sebenarnya di peredaran darah nggak boleh lama-lama, karena kalau lama-lama dia dikenali menjadi zat asing, benda asing. Maka datanglah sistem imun tubuh namanya makrofag. Gampangannya kayak Pac-Man, nanti Pac-Man ya, Pak. Makrofag datang, minyak lemak dimakan, bukan dilawan, dimakan. Nah, karena makrofag tidak punya kemampuan untuk memetabolisme minyak lemak, habis dimakan kekenyangan geledak, kayak sekeleman geledak lah. Neng di Pak. Akhirnya makrofag yang makan minyak lemak itu namanya plak. Nah, jadi plak itu adalah sistem imun tubuh makrofag memakan minyak lemak. Karena nggak bisa memetabolisme, ya sudah terjadi plak itu di mana-mana di pembuluh darah. Jangka terdekat apa yang terjadi? Hipertensi. Ya kayak ini pembuluh darah, isinya darah, ya. Terus di dalamnya ada endapan-endapan plak. Ya kan, alirannya kan jadi terhambat. Ketika terhambat, otomatis tekanan naik. Itu logika hukum fisika kan? Oke. Paham nih terjadinya hipertensi, paham? Oke. Nah, plak minyak tadi itu kan nggak berhenti, dia kan jalan-jalan, Pak, ke seluruh tubuh, Pak. Dan peredaran darah itu kan sistem peredaran darah tertutup. Dia tidak keluar ke feses, dia tidak keluar ke kencing, muter. Karena memang darah itu membawa makanan, membawa oksigen, ngampiri. Jantung, kamu butuh sel, ini tak kasih. Sel jantung, kamu butuh nutrisi, ini tak kasih makan. Paru-paru tak kasih makan, kaki tak kasih, gitu. Dia muter bawa nampan di sini nutrisi. Nah, sambil muternya tadi, plaknya katut, Pak. Plaknya ikut. Tiba-tiba nyantol di jantung koroner, ya jadilah jantung koroner. Tiba-tiba nyantol di pembuluh darah otak, jadilah stroke. Tiba-tiba dia menyumbat di kaki, menyumbat di tangan. Akhirnya suplai darah di kaki sama tangan tidak maksimal, ada hambatan. Muncullah yang namanya gringgingan semutan, baal panas, itu namanya neuropati. Lebih dalam lagi, ini masih di peredaran darah, itu penyakit-penyakit yang di peredaran darah. Lebih dalam lagi, plaknya itu masuk ke dinding sel. Jadi pintunya sel ketutupan minyak plak. Jadi apa, Pak? Diabetes. Untuk keperluan konsultasi, silahkan bergabung di grup Telegram yang ada di bio. Body Kalibrasi, terapi spesialis penyakit dalam dan saraf.